Sanggar Seni Kinanti itu berdiri sejak tahun 2010. Mulanya bukan khusus untuk payung gelis. Jadi kebetulan Bapak backgroundnya memang seniman, seni musik sama seni rupa, dilukis, gamis, sampai pada waktu itu 7 stasiun TV meliput ke kami. Karena itu manual ya, jadi pemakai tangan tidak bisa banyak produksinya gitu. Kendalanya seperti itu waktu itu. Lalu pada tahun 2014 kami dipercaya oleh pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membuat replika merak dari payung gelis untuk menyambut HUT Kota Tasik 2014. Waktu itu di depan Taman Kota ya, di depan Masjid Agung. Pada saat itu baru terbuka matanya pemerintah bahwa payung gelis itu ternyata bukan hanya untuk menahan teriknya panas ya dan derasnya air hujan, tapi juga bisa buat dekorasi apa saja. Dan masyarakat pun antusias pada saat itu, sampai seperti gerebek sawah setelah acara payungnya itu hilang, dibawa, diambil. Padahal itu ratusan ya, sampai payung Bapak juga yang besar di sini diambil, padahal itu properti saja, bukan untuk dibagikan. Kami juga mendapatkan amanah dari pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memayungi Taman Kota. Waktu itu 3.000 payung sampai viral, bahkan ada hashtag lain orang Tasik lamun acan dipoto di hadapan payung. 3.000 payung kami buat dalam waktu 40 hari. Maka tergerak hati kami untuk ikut melestarikan payung gelis sebagai salah satu ikon Kota Tasikmalaya. Bahkan tahun kemarin dikukuhkan menjadi warisan budaya tak benda Jawa Barat gitu. Berkeinginan untuk bukan hanya memproduksi tapi mengedukasi masyarakat bahwa ini adalah salah satu warisan budaya dari dan kearifan lokal Kota Tasikmalaya. Setiap tahun itu kadang di Balai Kambangan itu kalau di kita di pendoponya, di istana di balai kotanya, mungkin kalau di kita Jogja sama di Colo biasanya setiap tahun itu, bahkan dari luar negeri juga datang karena kan ada Thailand ya, ada payung Thailand, payung Jepang ya kan udah ada, tapi terbatas, mereka juga sedikit kan, lebih banyak yang pabrikan itu. Nah bisa sharing-sharing, bisa melihat ternyata produk kita itu kalau dibanding yang lain, kalau yang lain kan kualitasnya, kalau kita kan yang penting laku gitu ya, penting manis gitu, kalau mereka itu justru unik-unik. Nah, pada di Mulyadi itu sejak tahun 2019 sebelum Covid itu sudah memesan payung, bukan hanya dengan uang pribadi, tapi dengan anggaran ada dari pemerintahnya, misalnya 100 juta APBD. Kota Tasik mah baru kemarin yang di Cihideng, udah gitu, udah rusak pun masih dipasang, kalau pada ini sudah rusak diganti. Udah 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, tuh udah hampir 6 tahun. Pemerintah Kota Tasikmalayanya belum tergerak hatinya untuk bagaimana caranya melestarikan payung gelis ini. Jadi segala daya dan upaya kami kerahkan, kami curahkan supaya payung ini tetap lestari. Bahkan pada tahun 2022 kami bekerja sama dengan istrinya Pak Wali Pak Gubernur menciptakan rekor muri melukis payung gelis untuk pelajar se-Jawa Barat. Itu kan supaya masyarakat tahu, terutama pelajar tahu bahwa ini ikon Kota Tasikmalaya, ini kearifan lokal seperti ini. Hambatannya itu sumber daya manusia, karena gengsi tadi anak-anak muda tidak mau melestarikan, tidak mau tertarik. Bagaimana supaya kelestariannya tetap terjaga, terus juga kami para pengrajin dengan adanya yang mengapresiasi atau yang membeli itu, kami jadi tetap produksi. Nah, kalau tetap produksi pasti kelestariannya itu saja akan terjaga gitu. Tradisional, dan yang bahan bakunya dari bambu. Oh, dari bambu. Ini kerangkanya dari bambu atau rarancang, bahasa Sunda namanya rarancang, dari bambu. Adapun ini juga pegangnya bisa dari bambu juga. Cuman ya karena pengolahannya agak rumit ya, jadi sekarang dari kayu dibubut segala supaya jadi ini. Untuk bahan baku sendiri sekarang itu sudah menggunakan kain satin atau apapun. Kalau dulu itu dari kertas. Nah ini. Oh, ini kertas. Kertas semen lah kalau dulunya. Nah, diolah sedemikian rupa ya jadinya seperti ini. Ini namanya kuncung ya. Iya. Kalau bahasa Sunda aja yang biasa. Nah ini omyok atau ini ornamen untuk mempercantik aja ya. Bisa dijadikan mahkota atau apapun gitu ya istilahnya. Kalau ini karena kan payung itu setiap daerah, khususnya setiap provinsi ada, bukan hanya di Kota Tasikmalaya saja atau di Tasikmalaya saja. Ini di Solo, di Jogja, di Bali. Itu karena kan Bapak sering ikut, hampir tiap tahun ikut Festival Payung Indonesia. Boleh nanti dicek Festival Payung Indonesia, itu hampir tiap tahun. Nah itu juga ini kerangka atau rarawatnya, kerangka para rancang. Ini baru ke
tahapan nerap ya, nempel kain ya, nempel kain. Jadi udah berapa? Sekitar 4 orang ya yang terlibat nih, baru 4 orang. Nah ini ada namanya rarawat. Nah ini rarawat. Selain untuk memperkuat bagian ini juga memperindah ya. Tapi rajut atau apalah ini ya, pokoknya rarawat aja bahasa Sundanya. Nah, ini ada bola-bola istilahnya. Ini biasa gagang ya. Itu udah berarti sekitar 6 orang ya. Terakhir nih yang melukis ya. Jadi satu payung itu dikerjakan rata-rata 6 sampai 7 orang. Rata-rata. Teman ini itu kan payung itu beragam ukurannya ya. Dari mulai ukuran yang besar sampai yang kecil. Yang kecil sekitar diameter ya 20 cm ada ya, berarti kecil. Itu ada contohnya tapi nanti aja lah itu. Yang kecil. Nah, sisa-sisa limbah itu jadi tidak mubah gitu, tidak mubazir. Dijadikanlah yang kecil-kecil. Nah, terus dipakai ini. Nah, ini kan dari ini. Ditempel bawahnya kertas. Omyok ya. Jadi sisa-sisa potongannya ini dia lukis, ini kain. Ketika melukis pertama sudah terpikirkan apa yang akan kita lukis. Tuh, pertama. Kedua, jangan takut salah. Jangan takut salah. Jadi ketika melukis jangan takut salah. Nah, ini namanya di indoor, outdoor. Kalau di indoor itu lama sekali, tahunan ya, tahunan. Kalau di outdoor idealnya ya, di outdoor itu idealnya 6 bulan. 6 bulan. Jangan seperti yang di Ciideng. Maaf ya untuk yang pemerintah, yang mudah-mudahan ya pemerintah Kota Tasikmalaya ya. Saya sebagai pengrajin payung mungkin mewakili rekan-rekan yang lain. Itu payung yang di Ciideng itu sudah kadaluarsa. Ini menurut saya nih ya. Payung ketika ditempel di outdoor itu maksimal 6 bulan. 6 bulan itu sudah harus diganti ya. Karena bahan dari kertas, dari kain ya. Jadi 6 bulan harus sudah diganti ya. Contoh seperti di Lumut Pakuan itu luar biasa. 6 bulan atau kurang sudah diganti lagi. Kelompok payung gelis SMA Negeri 8. Asik, cantik, campernik. Payung gelis Sanggar Kinanti selalu di hati, selalu dinanti. Yeay.